Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Anggraini. Saya dari kelas 12 Alfamart SMK Negeri 1 Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang waralaba. Pengertian waralaba menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Asosiasi Franchise Indonesia. Yang dimaksud dengan waralaba yaitu suatu sistem pendistribusian barang dan atau jasa kepada pelanggan akhir. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain. Menurut David J. Kaufman, memberi definisi franchising sebagai sebuah sistem pemasaran dan distribusi yang dijalankan oleh institusi bisnis kecil atau franchise yang digaransi dengan membayar sejumlah fee. Menurut PPRI nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh seseorang, perorangan, atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Menurut Reisel, Leiden, Robert, and Severance, franchise didefinisikan sebagai sebuah kontrak atas barang yang intangible yang dimiliki oleh seseorang atau franchiser, seperti merek yang diberikan kepada orang lain atau franchise untuk menggunakan barang atau merek tersebut pada usahanya sesuai dengan teritori yang disepakati. Tipe-tipe waralaba adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah trade name franchising. Tipe yang satu ini, franchise mendapatkan hak untuk memproduksi. Yang kedua adalah product distribution franchising. Salah satu tipe ini, franchise mendapatkan hak untuk distribusi di wilayah tertentu. Yang ketiga adalah pure franchising atau business format. Tipe yang satu ini, franchise mendapatkan hak sepenuhnya. Untuk jenis waralaba dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah waralaba luar negeri atau asing, yaitu waralaba yang berasal dari luar negeri. Jenis waralaba yang satu ini cenderung lebih banyak disukai karena sebuah sistem dan mekanismenya lebih jelas. Untuk waralaba dalam negeri, yaitu waralaba yang berasal dari dalam negeri. Jenis waralaba yang satu ini juga menjadi salah satu pilihan dalam investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. Waralaba memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan menjalankan bisnis waralaba adalah sebagai berikut. Konsep bisnisnya sudah jelas dan dibantu dengan adanya pelatihan. Yang kedua, menjalankan konsep bisnis yang sudah jalan dan dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, kontrol bisnis sudah dibantu oleh sistem. Yang selanjutnya, bisa konsultasi dengan penyedia waralaba setiap kendala yang dihadapi di lapangan. Dan yang terakhir adalah pengembangan bisnis dipikirkan juga oleh penyedia waralaba. Untuk kerugian menjalankan bisnis waralaba adalah sebagai berikut. Rugi ketika salah memilih waralaba. Keuntungan yang didapat sebagian penyedia waralaba menetapkan bagi hasil. Yang ketiga, sebagian penyedia waralaba tidak banyak membantu dalam mengembangkan bisnis. Yang terakhir, jika bisnis utama mendapat masalah, maka akan berpengaruh terhadap bisnis waralaba yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita memutuskan untuk menjalankan bisnis waralaba, maka kita harus pelajari benefit dan support apa yang diberikan oleh penyedia waralaba. Peran yang diberikan oleh penyedia waralaba harus besar, dan kita memang sangat membutuhkannya karena kita memang tidak bisa melakukannya sendiri dan tidak punya pengalaman terhadap bidang tersebut. Contoh bisnis waralaba di Indonesia. Di Indonesia, waralaba yang berkembang pesat dan masih sangat menguntungkan adalah waralaba di bidang makanan, seperti Wong Solo, Sapo Oriental, CFC, Hip Hop, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah waralaba berbentuk retail mini outlet, yaitu Indomaret, Alfamart, Yomart, dan masih banyak lainnya. Di bidang telematika atau information dan communication technology juga mulai diminati pada 3 tahun terakhir ini. Berkembang beberapa bidang waralaba seperti distribusi tinta printer refill dan lain-lain. Yang juga menguntungkan adalah waralaba di bidang pendidikan seperti Primagama, Sinotif, dan lain-lain. Pihak-pihak yang terkait di dalam waralaba ada dua. Yang pertama adalah pemberi waralaba atau pewaralaba atau franchiser.
yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki kepada penerima waralaba. Yang kedua adalah penerima waralaba atau terwaralaba atau franchise, yaitu perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Berikut adalah kelebihan-kelebihan waralaba. Kelebihan waralaba bagi pewaralaba. Yang pertama adalah pengembangan usaha dengan biaya relatif murah, potensi positif income relatif besar, terhindar dari UU anti monopoli. Kelebihan waralaba bagi terwaralaba yang pertama adalah memperkecil resiko kegagalan, menghemat waktu tenaga, memberi kemudahan dalam operasi usaha, dan yang terakhir adalah penggunaan nama merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Kelebihan waralaba bagi pelanggan adalah kenyamanan membeli dalam organisasi besar, kualitas barang dan jasa diterima sama mutunya, selalu mendapat barang atau jasa terbaru, mudah ditemui lokasi yang strategis. Waralaba juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah tidak memberikan kebebasan penuh bagi terwaralaba. Sistem waralaba bukanlah satu jaminan akan keberhasilan. Tidak semua janji terwaralaba diterima dan masih adanya ketidakamanan dalam suatu waralaba. Ciri-ciri usaha waralaba antara lain adalah memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan dilakukan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Sekian penjelasan materi waralaba dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.